Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi kita tadi sampai pada jawaban untuk para misionaris yang mendatangi kita tadi, yang membawa dalil Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Ya. Jadi yang menjadi tujuan adalah surga Allah. Sudah saya katakan tadi, orang-orang Farisi, orang-orang Samaria, Saduki, semuanya tersesat waktu itu. Satu-satunya manusia yang benar, satu-satunya manusia yang bisa membawa manusia yang lain ke dalam surga Allah pada waktu itu hanyalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam. Jadi kalau kepingin masuk surga, kepingin selamat, menuju ke dalam surga, ya harus mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Karena Yesus pada waktu itu satu-satunya manusia yang benar. Ya kalau menolak apa yang diajarkan oleh Yesus pada waktu itu, ya kamu tidak akan bisa selamat sampai kepada Bapa di surga, tapi akan nyemplung ke neraka. Tapi ayat ini tidak berhenti, masih koma. Nanti akan berhenti ayat ini ketika kita membaca Injil karangan Yohanes pasal 16 mulai dari ayat ke-7 sampai ayat ke-15, di mana Yesus menyatakan kepada muridnya pada waktu itu akan datang nanti. Aku akan pergi dan penolong itu akan datang. Penghibur itu akan datang. Pada ayat yang ke-13, Nabi Isa alaihissalam menyatakan, tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang-orang Nasrani punya keyakinan yang akan datang sepeninggal Yesus. Yang dimaksud roh kebenaran di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15 ini bukan manusia, bukan laki-laki. Tapi yang akan datang adalah Roh Kudus. Di mana menurut keyakinan mereka, Roh Kudus itu adalah bagian ketuhanan. Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya kita ikuti saja kemauan mereka. Oh, jadi Roh Kudus yang akan datang itu Tuhan itu sendiri ya? Iya, pasti itu jawabannya. Nanti sambil kita berkelekar, berguyon, ini baru aneh. Kalau memang yang akan datang, yang dinubuatkan atau yang dibisyarahkan atau yang disasmitakan, yang disampaikan, diramalkan oleh Yesus itu yang akan datang adalah Roh Kudus, Tuhan itu sendiri, ini baru aneh, lucu, dan sungguh sangat menggelikan. Loh, sampean menghina agama saya? Oh, maaf ya, saya tidak menghina agama sampean. Saya tanya lagi, yang akan datang Roh Kudus apa manusia? Roh Kudus. Menurut keyakinan Kristen, Roh Kudus itu Tuhan apa bukan? Iya, Tuhan. Nah ini makanya saya katakan lucu. Coba baca Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 itu tadi. Bahwa yang akan datang itu nanti akan menyampaikan semua yang dia dengar. Dia tidak akan berkata-kata menurut kemauannya sendiri, tapi semua yang dia dengar itu yang akan disampaikan.
kok ya lucu, ada Tuhan masih butuh pembisik yang lain. Dia tidak akan berkata-kata menurut kemauannya sendiri. Lah kok ya ono Tuhan gak iso ngomong karepe dhewe. Maaf ya, kalau sampean mau protes, proteslah pada keyakinan sampean sendiri. Sampean yang meyakini itu adalah Tuhan, adalah Roh Kudus. Tapi kalau memang yang akan datang itu adalah Roh Kudus, Tuhan itu sendiri, ayat ke-13 ini sampean hapus dulu. Bahwa dia tidak akan berkata-kata menurut kemauannya sendiri, melainkan semua yang dia dengar itu yang akan diucapkan. Mohon maaf, ini Tuhan cap gome. Masa ada Tuhan tidak bisa berkata-kata menurut kemauannya sendiri? Kok ya ono Tuhan masih butuh pembisik dari yang lain? Ini bukti bahwa pemahaman Anda terhadap ayat ini keliru. Justru yang akan datang itu adalah manusia, laki-laki. Sama seperti aku, sama seperti Yesus. Dia nanti akan menerima firman. Dia akan mengucapkan semua yang difirmankan kepadanya. Semua yang dia dengar itulah yang akan dia sampaikan. Kenapa aku katakan aku mengutus dia? Karena sama seperti aku diutus oleh Bapa, maka dia pun diutus oleh Bapa. Jadi kedudukannya yang akan datang itu sama-sama utusan, sama-sama nabi, sama-sama rasul, seperti Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini serah terima ini. Jadi bahwa nanti Yesus akan menyerahkan kenabian itu ketika Allah sudah utus. Ya. Penghibur itu nanti sudah datang, dia yang akan menyampaikan semua kebenaran. Dia nanti yang akan membuka mata dunia. Dia yang akan menyampaikan tentang hukuman. Dia yang akan menyampaikan kunci-kunci yang akan bisa mengantarkan ke surga. Karena semua yang dia ucapkan tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan semua yang dia dengar. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad tidaklah berkata-kata menurut hawa nafsunya, melainkan semua yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa. Injil misionaris, Anda harus benar memahami Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 itu. Waktu itu Yesus satu-satunya manusia yang benar, satu-satunya manusia yang selamat. Artinya selamat apa? Yang benar dan akan selamat mengantarkan manusia yang bobrok waktu itu, yang sudah menyimpang dari hukum Tuhan. Kalau melalui jalan yang ditunjukkan oleh Yesus akan sampai kepada tujuan, yaitu Bapa, yaitu surga. Tapi kalau menyimpang, menolak apa yang dibawa oleh Yesus alaihissalam pada waktu itu, maka semuanya akan masuk ke neraka. Tapi Yesus berpesan, nanti akan datang sesudahku seorang penghibur. Dan penghibur itu akan menyampaikan semua kepada kalian tentang kebenaran, tentang hukuman, tentang apa yang akan datang, tentang kehidupan nanti di akhirat. Semuanya akan disampaikan. Dan
penghibur ini, roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata menurut hawa nafsunya, melainkan semua yang dia dengar itulah yang akan dia sampaikan. Dan itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keliru sampean kalau sekarang ngajak saya ini masuk ke dalam agama sampean untuk menjadi pengikut Kristus atau Yesus. Sampean aja sudah keliru kok menjadi pengikut Yesus. Apa kekeliruan yang pertama? Sampean ini bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus. Yang kedua, sampean ini hidup sudah bukan di Yesus, tapi sudah di masa umat Nabi. Mestinya sampean harus mengikuti pengikut, karena dia yang akan membawa kamu ke dalam segala kebenaran, dia akan karena dia tidak akan berkata-kata menurut dirinya sendiri, melainkan semua yang dia dengar itulah yang akan dikatakan. Kalau sampean mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada dua keuntungan, bahkan tiga. Wahai Bapak Pendeta, wahai para pendeta, wahai para muslim, ada tiga keuntungan. Keuntungan yang pertama, mengikut Yesus yang sejati, menunaikan amanat Yesus. Penghibur itu nanti yang akan mengantarkan kalian ke dalam Nabi Muhammad. Berarti Anda adalah pengikut Yesus yang sejati. Keuntungan yang kedua, Anda insya Allah dengan rahmat Allah termasuk yang akan diselamatkan nanti di akhirat. Dengan rahmat Allah kalian akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kalian sudah menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar." Demi Allah yang diriku berada di dalam genggaman kekuasaannya, kata Rasulullah, Allah bersumpah demi Allah, la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah, tidaklah laki-laki dari umat ini, artinya umat yang hidup di masaku diutus oleh Allah, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, summa la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, tidak percaya kepadaku, menolak kenabianku, enggan untuk menjadi umatku, ila dakhalan, lalu dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api. Adakah Yahudi dan Nasrani yang hari ini beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hampir semuanya kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan nabi palsu, yang dikatakan begini. Muhammad itu bukan nabi. Mereka lupa bahwa bukan hanya Nabi Isa alaihissalam, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah sudah menyampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ingat peristiwa kurban penyembelihan anak Nabi Allah Ibrahim? Kalau menurut kita adalah Nabi. Kalau menurut ahli kitab Yahudi ataukah Nasrani, yang dikorbankan adalah Nabi Ishak. Nah, inilah salah satu bukti bahwa Alkitab itu sudah mengandung kesalahan ketika menyebutkan Ishak yang hampir dikorbankan. Nah, tapi gaya nih mereka sekarang luar biasa, katanya Mas Angga seperti sudah terkoordinir.
Ya. Kalau kita katakan yang dikorbankan bukan Ishak tapi Ismail. Karena apa? Karena di situ perintahnya ambil anakmu yang tunggal. Apa jawaban mereka? Sebetulnya begini loh, dua-duanya anak Ibrahim tidak ada yang dikorbankan. Ismail tidak disembelih, Ishak pun tidak disembelih. Ngapain kok ribut-ribut ngurusi siapa anak yang dikorbankan? Ini sebetulnya cara ngeles, Bu. Mereka mau menghindar ya. Karena pertama kali kita bisa tunjukkan kepalsuan Alkitab itu salah satunya dari peristiwa korban ini. Dari tambahan nama Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 itu. Itu adalah satu bukti nyata bahwa itu sisipan, tahrif, tambahan. Jadi ketika Allah perintahkan mestinya begini, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, bawalah dia ke tanah Moria, persembahkan dia sebagai korban bakaran di satu gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak. Jadi tidak ada nama. Siapa anak yang diminta tidak Allah sebutkan namanya. Kenapa demikian? Karena Allah itu Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha pinter, bukan Tuhan yang bodoh. Ibrahim juga demikian. Ibrahim bukan utusan Allah yang bodoh. Semua nabi dan rasul semuanya fatonah, cerdas, termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Allah berfirman, ambil anakmu yang tunggal yang kau kasihi, Nabi Ibrahim sudah paham bahwa yang dimaksud itu adalah Ismail alaihissalam. Kenapa? Karena waktu itu anak Nabi Allah Ibrahim masih satu. Jadi kakek faktor, ya, mana yang mau disembelih, Ismail atau Ishak? Yang tunggal berarti waktu itu anak Nabi Allah Ibrahim masih satu. Kalau kemudian nanti Nabi Allah Ibrahim punya anak dua, bahkan dari Keturah itu berapa? 6, jadi 8. Maka yang disebut anak tunggal itu adalah anak yang paling tua dari anak Nabi Allah. Jadi itu adalah Ismail. Jadi orang Yahudi nggak mau menolak yang korbankan. Kenapa kok menolak? Karena ada janji Allah kepada Nabi Ibrahim dalam pasal 22. Jadi yang akan menjadi berkat bagi bangsa di dunia, yang akan menjadi juru selamat untuk bangsa di dunia ini, nanti dari keturunan Ibrahim, dari jalur kalau yang dikorbankan Ismail, menurunkan Bani Ismail Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa ditemukan Ismail ambil anakmu yang tiga. Ishak menurunkan Yakub alaihissalam, Yakub menurunkan Yusuf alaihissalam, menurunkan Musa, menurunkan Harun, menurunkan Daud, menurunkan Zakaria, menurunkan Yahya, dan terakhir Isa alaihissalam. Keselamatan ini ada berada di tangan Bani Ismail itu.
sebagai orang Yahudi. Tapi kalau dari keturunanmu inilah seluruh dunia itu akan telah menjadikan jadi mereka rebus, mereka kalah-kalahin. Bagaimana cara supaya Ishak itu tidak jadi bukti kepalsuan kitab mereka? Mereka berikan adalah yang dikorbankan bukan Ibrahim, bukan Ismail, bukan Ishak. Yang dikorbankan adalah anak yang tunggal yang diminta. Ismail anak tunggalnya Hajar, Ishak anak tunggalnya Sarah. Jadi tidak salah kalau misalkan itu disebutkan ambil anak yang tunggal yaitu Ishak, karena Ishak itu anak tunggalnya Sarah. Kala-kala mereka kita jawab enteng-entengan sing ditonton bila itu sopo Hajar apa Sarah. Coba perintah itu turun kepada siapa? Hai Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Jadi anak tunggal itu bagi Abraham, bukan bagi Hajar atau bagi Sarah. Ya benar memang nih, bagi Hajar Ismail anak tunggal, bagi Sarah Ishak anak tunggal. Tapi bagi Abraham yang disebut anak tunggal adalah anak yang tertua yang dimiliki oleh Ibrahim yang belum punya saudara. Jawabannya adalah Ismail. 14 tahun Nabi Ismail ini menjadi anak tunggal. Itu bukti. Ishak itu adalah bukti sisi kepalsuan dari bahasa itu. Makanya orang-orang Yahudi termasuk orang Kristen menolak kenabian Muhammad SAW karena berasal dari keturunan Ismail. Justru yang digemborkan apa itu? Nabi budak, Hajar budak, Ismail budak, berarti Muhammad turunan budak. Masuk mau jadi nabi dan rasul? Gak sudah gengsi. Ngapain itu? Ngapain bahas itu memang yang selalu mereka gembar-gemborkan, dan itu untuk misi pengkristenan yang saat ini juga sedang ada. Makanya besok tadi sejak zaman Nabi Ibrahim sudah disampaikan oleh Allah, dari anak yang kamu korbankan dunia akan diselamatkan. Jadi rebutan siapa antum? Kemudian Nabi Musa, sepeninggal Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Musa, Allah berfirman lagi, berjanji lagi Allah melalui Nabi Musa, akan aku bangkitkan seorang nabi dari segala antara saudara. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan dia akan menyampaikan. Roh kebenaran, penolong itu nanti akan menyampaikan firman yang dia punya. Kalau yang akan datang itu Tuhan dari pasal 18 janji Allah melalui Nabi bahwa nanti akan penolong yang baik untuk manusia. Itu akan bangkitkan seorang Nabi yang seperti di kaum Musa. Yang seperti Musa kan itu. Dari ini. Ya, lebih dari itu kamu sampaikan. Bagaimanapun juga Yesus tidak lolos, tidak memenuhi syarat menjadi nabi yang seperti itu.
Yang pertama, Yesus tertolak oleh kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Syaratnya Nabi yang terakhir itu face to face, menerima wahyu langsung dari Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Ini tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang mengalami seperti ini kecuali dua. Yang pertama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua Musa Alaihissalam. Ketika artinya Allah menyampaikan wahyu langsung kepada Nabi Musa tanpa melalui malaikat pembawa wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika beliau mi'raj menerima perintah salat langsung dari Allah tanpa melalui malaikat. Hanya ada satu nabi yang seperti ini, yaitu Muhammad. Hanya ada dua nabi yang menerima wahyu tanpa melalui malaikat Jibril, Musa dan Yesus itu sama seperti Musa. Karena Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Yesus itu adalah sang firman. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ya tambah gak cocok, Mas. Janjinya Allah itu, aku akan bangkitkan seorang nabi. Bukan aku akan bangkitkan seorang Tuhan. Ayo, Yesus Tuhan apa? Nabi. Ini. Jawabnya sama seperti orang Kristen agama. Sering berdialog. Yesus itu ya Nabi, Yesus itu ya Tuhan. Iya. Ulama yang tidak anugerah sepeninggal Nabi Musa, jauh ke belakang lagi, yang paling dekat dengan Yesus alaihissalam adalah Nabi Yohanes, sang pembaptis atau Nabi Yahya alaihissalam, juga sudah menyampaikan bukan Injil Yohanes pasal 1 ayat 2. Siapakah? Apakah engkau itu? Kalau engkau bukan engkau masih kalau engkau disiasikan, dilakukan orang Yahudi menolak. Kenapa? Haram. Masa semua
tindakan orang-orang Yahudi dari dipotret oleh Allah apa yang menjadi ucapan orang-orang Yahudi. Surah Maryam ayat 28 itu juga ya Harun maka jadi orang-orang kaum Bani Israil itu ketika melihat Maryam menggendong bayi tanpa bapak hamil tanpa ini bayi tanpa bapak dan tengah-tengah dari ya Ibrahim wahai para perempuan hadirin katakan Maryam saudara perempuan hei saudara perempuan Harun wahai wanita yang solehah kayak saudara perempuan yang hadiah kok bisa kamu punya bapak, kok bisa kamu punya bayi dan punya suami padahal bapakmu bukan seorang zina. Mukjizat kepada bayi Isa ibnu Maryam bisa berbicara. Inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah, dan seterusnya itu nanti dibaca surah Maryam. Nah, ya, jadi orang Yahudi menolak kenabian Nabi Isa, ditolak. Mereka menunggu yang kedua namanya Nabi Elia, karena Elia ini nanti yang mereka harapkan menjadi penyelamat bagi orang Yahudi dari kalangan Bani Israel ini. Tapi ternyata Elia sudah turun jauh sebelum masa Nabi dan dia Nabi Elia itu dia sudah turun. Nabi itu berasal dari dia sudah sampai Nabi menjadi pengikut Nabi dari keturunan itu. Sang penghulu roh kebenaran yang dijanjikan Yohanes pasal jam
Bisa mengantar surga. Yang milik Muhammad. Milik Muhammad. Sahabat. Oh. Allah dengan amalmu yang banyak sebelum kamu ya kan. Tapi kalau kamu tetap kafir, habitat a'maluhum fid dunya. Karena Yesus menebus semua dosa. Coba sampai tanyakan, di mana ada ayat yang menyatakan Yesus menebus semua dosa? Karena apa? Karena ini terkait dengan dosa waris. Ya, kalau ada yang ditebuskan berarti ada yang harus tergadai. Apa yang tergadai itu? Menurut keyakinan Kristen, kita semua manusia ini tergadai terhukum mendapatkan dosa, warisan dosa. Nek warisan akeh ngono teko wong tuwa ngono, alhamdulillah ada warisan tanah, warisan rumah, warisan mobil, warisan emas ya. Warisan sawah, gunung. Nah ini saya dikekno kok warisan dosa. Di mana itu saya dapat cerita warisan dosa itu loh, di mana? Hakul yakin pasti mereka akan menunjuk Roma pasal 5 ayat 12 dan Roma pasal 6 ayat 20. Upah dosa adalah upah dosa adalah Roma pasal 6 ayat 23. Semua manusia akan mengalami seperti itu semua menjadi jadi karena sebab seseorang berbuat dosa, akhirnya maut masuk ke dalam dunia. Dan semuanya jadi berdosa. Buktinya karena seluruh manusia akan mati nanti. Bahasa Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti mati. Karena apa? Karena semua yang berjiwa yang masih mati itu namanya makhluk. Termasuk Tuhanmu itu makhluk. Makanya Tuhanmu mati. Jadi sambil gitu. Jadi ambil nampani dicemes titik, cemes titik. Lah Tuhanmu mati enggak? Iya mati, tapi kan hidup lagi. Saya ojo ngomong hidup lagi dulu. Mati enggak Tuhanmu? Iya mati. Karena dia memang menyerahkan dirinya supaya dipateni. Kok ruwet men saya jadi Tuhan. Jadi karena perilaku seseorang dunia dosa masuk ke dalam dunia. Karena itulah maut juga masuk ke dalam dunia. Karena itu semuanya nanti akan mati. Karena upah dosa adalah maut. Semuanya mati. Nah karena itu butuh penebus. Nah Yesus turun ke dunia ini untuk menebus dosa.
Di mana ada ayatnya? Dibuka, ada di Efesus. Ya. Efesus ayat berapa ya? Nah, buka dulu di dalam kitab Galatia. Efesus. Itu yang tadi ada di kitab Roma. Terus yang kedua mengenai dosa, penebusan dosa itu ada di dalam Efesus, juga ada di dalam Kolose. Jadi kuncinya ada di tiga ini: Roma, Efesus, dan Kolose. Nah, sekarang kita tanya, Roma, Efesus, dan Kolose itu apa sih? Rata-rata akan menjawab, itu firman Tuhan, itu firman Yesus. Kalau jawab seperti ini langsung tak jendul sirai, goblok kan ini. Nggak bener kamu jadi umat beragama, nggak tahu sinau kitab suci kamu. Ayo buka lagi, apa itu Roma, apa itu Efesus, apa itu Kolose? Jawabannya di pasal 1 itu sudah terbaca. Inilah surat kiriman Paulus, hamba Kristus, kepada jamaat di Roma, kepada jamaat di Efesus, kepada jamaat di Kolose. Jadi itu bukan sabda Yesus, itu bukan firman Tuhan, itu hanya pendapatnya Paulus. Nanti ngomong, Paulus ini rasul pilihan, dia orang suci, dia sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Mau dia orang suci, mau orang pilihan, kamu masuk surga selamat ikut Yesus apa ikut Paulus? Dia ikut Yesus, dan ngapain kamu percaya omongannya Paulus? Jadi semua yang diucapkan oleh Paulus itu entah dibisiki oleh siapa. Jadi kalau sampean kepingin selamat, sampean harus ikut omongannya Yesus. Apa omongannya Yesus? Ikuti juru selamat, penolong, penghibur yang datang sesudah. Harus ikut nabi yang terakhir sampean, bukan ikut omongannya Paulus. Kalau sampean ikut omongan Paulus, dosa sampean bukan malah ditebus, tapi dosa sampean akan mengantarkan sampean ke dalam neraka. Yang bisa menebus dosa sampean itu kalau sampean beriman kepada Yesus, beriman kepada sabdanya Yesus, dengan mengikuti nabi yang datang sebelum Yesus yang sudah disampaikan. Oh lho mas, ojo melok Paulus sampean ini, gak main sampean melok Paulus. Sing duwe surga, duwe neraka itu Allah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Yang bisa mengantarkan manusia ke surga adalah para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Yesus alaihissalam, dan terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah dawuh berfirman ketika periode Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Kamu akan selamat kalau kamu masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena Allah sudah meridhoi Islam menjadi agama. Di sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa atau Yesus, semua itu membawa risalah Islam. Terakhir pada periode Nabi Muhammad dari stempel selesai sudah risalah ke Nabi, tutup dengan satu agama, yaitu Inna dina indallah.
bukan Yahudi, bukan Majusi, bukan Nasrani, dan bukan agama-agama yang lain itu. Saya kira itu Mas Angga. Sudah jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada tanya jawab nggak? Dari bapak, satu dari ibu, atau duanya dari bapak, atau dua-duanya dari ibu, monggo. Saya yakin ada. Cuma begini, nanti kalau saya tanyakan, kira-kira tambah bingung ya enggak ya? Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi dan siang ini, yang sudah mengikuti kajian untuk menjawab tren-tren pemurtatan sekarang ini dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dan penebusan dosa, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan semakin bingung. Kenapa semakin bingung? Saya doakan semakin bingung, karena kalau tidak bingung nanti tidak akan belajar. Game. Betul. Jadi para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, ya, artinya dari keturunan Nabi Ishak, dan hampir semua nabi dan rasul itu dari keturunan Nabi Ishak. Ya. Jadi itu sifatnya nabi lokal. Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang sesat. Hampir sama semua seperti itu. Jadi misi mereka membimbing Bani Israel saja. Artinya bersifat mereka, dakwah mereka, misi mereka, kenabian mereka itu lokal. Lokal untuk Bani Israel. Berbeda dengan nabi yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim tadi. Bahwa ini yang akan menyelamatkan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Jadi dari keturunan anak yang hampir kamu korbankan ini. Makanya itu menjadi rebutan anak yang dikorbankan itu. Sampai-sampai orang-orang Yahudi itu memalsukan kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 dengan menyisipkan Ishak itu. Karena mereka ingin merebut berkat. Berkah kenabian ini. Karena nabi yang terakhir ini nanti berlaku untuk seluruh bangsa. Bukan hanya bangsa manusia, bahkan bangsa jin dan manusia. Semuanya akan harus tunduk kepada risalah yang dibawa oleh Nabi yang terakhir ini. Inilah yang salah satunya yang disebutkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Gitu. Jadi sampai Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu hanya untuk Bani Israel. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh warna kulit, untuk seluruh ras. Tidak peduli yang kulitnya hitam, coklat, kuningnya, tidak peduli yang matanya sipit sampai belok, tidak peduli yang rambutnya keriting ataupun yang lurus, bahkan yang gundul, kulit hitam legam, semuanya punya kewajiban, terkena kewajiban untuk menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ikut Nabi Muhammad, tempatnya sudah pasti masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, merahmati kita dan keluarga kita selalu di bawah bimbingan dan lindungan Allah, hidup di dunia, lebih-lebih nanti sampai di akhirat kita dengan rahmat Allah masuk ke dalam surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada satu kunci utama yang bisa menggugurkan ketuhanan Yesus.
Tujuan itu adalah Maria Magdalena. Jadi untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas perihal cerita Yesus dengan Maria Magdalena. Gitu.